Baik, selamat siang teman-teman semuanya. Selamat siang Danu. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Izinkan saya untuk memimpin doa dalam agama Islam untuk teman-teman yang beragama dan Islam, harap menyesuaikan. Ibu doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allah, terima kasih atas segala nikmat rahmat serta karunia Kau limpahkan kepada kami hari ini, sehingga kami dapat berkumpul dan melakukan kegiatan kami dengan kondisi badan yang sehat. Ya Allah, lancarkanlah kegiatan kami hari ini, lancarkanlah kegiatan BKP kami yang bertopik tentang tidak berdaya, dan semoga apa yang kami lakukan pada hari ini bisa berguna bagi kami untuk kemudian hari. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman, sebelum kita mulai BKP, saya akan menyebutkan pengertian dari BKP. BKP adalah salah satu layanan yang membahas masalah untuk menambah wawasan kita dalam kelompok. Dan adapun tujuan BKP itu agar dapat menyikapi segala sesuatu dengan bersikap positif. Nah, adapun cara pelaksana itu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait topik tidak berdaya ini, dan diharapkan kepada teman-teman yang ingin menjawab mengangkat tangannya terlebih dahulu. Oke, baik teman-teman, langsung saja ke pertanyaannya. Menurut teman-teman sekalian, kenapa topik tidak berdaya ini penting untuk dibahas? Silakan Alfredo. Topik tidak berdaya ini penting untuk dibahas karena mengenai kondisi seseorang dengan semangat dan kendali atas diri sendiri. Terima kasih Alfredo. Ada yang lain? Silakan Sestra. Topik tidak berdaya ini penting dibahas karena bisa mengamati keseimbangan mental dan kesehatan, keseimbangan emosi dan kesehatan mental dari seseorang. Terima kasih Sestra. Silakan Bibi. Terima kasih. Topik ini penting dibahas karena rasa tidak berdaya itu bisa menghambat seseorang dalam berkembang dan mencapai tujuan. Terima kasih. Terima kasih Bibi. Ada yang lain? Silakan Sestra. Kenapa topik ini penting dibahas? Karena topik ini sering dialami seseorang saat kehilangan arah dan kepercayaan diri. Terima kasih Sestra. Ada yang lain? Silakan Tia. Kenapa penting topik ini dibahas? Karena ini menunjukkan bahwa manusia itu punya sifat yang lemah dan juga butuh pemulihan. Terima kasih Tia. Dan bahkan Topik ini penting karena rasa tidak berdaya sering membuat seseorang merasa terisolasi dan kehilangan arah hidupnya. baik, terima kasih teman-teman semua telah menyampaikan pendapatnya, dan dapat saya simpulkan bahwa topik ini penting dibahas karena ini membahas tentang kondisi seseorang yang akan nantinya akan menghambat perkembangan dirinya sendiri. Nah, baik, selanjutnya menurut kalian apa penyebab dari topik ini kita bahas ini? Silakan Jadi Danu. menurut saya, mengapa faktor penyebab dari topik yang kita bahas hari ini adalah terkait masalah yang dialaminya. Bisa saja masalah yang dihadapi itu berat sehingga dia tidak berdaya dalam menyikapinya. Kembalikan ke Rawat. Terima kasih Danu. Silakan Sesa. Menurut saya penyebabnya itu berasal dari rasa kecewa dan kehilangan motivasi di hidupnya. Terima kasih Sesa. Ada yang lain? Silakan Asifa. Menurut saya penyebabnya itu bisa jadi karena kelelahan, kurang dukungan, atau terlalu banyak teman-teman dari sekitar. Baik, terima kasih Asifa. Ada yang lain? Silakan Alfredo. Menurut saya itu waktu itu karena merasa gagal dengan apa yang dia lakukan. Terima kasih Alfredo. Teman-teman, silakan Baby. Terima kasih. Penyebab itu bisa jadi karena berulang, tekanan dari lingkungan, atau kondisi emosional yang tidak stabil. Terima kasih. Terima kasih Baby. Selanjutnya silakan Mutiara. Mungkin kehilangan suatu hal yang berarti baginya dan juga ya mungkin ada dampak dari lingkungan yang memberi hal itu. Baik, teman-teman, terima kasih atas pendapatnya, dan dapat saya simpulkan bahwa faktor penyebabnya itu bisa saja karena dia kehilangan motivasi, terus juga mengalami kegagalan dan mendapat tekanan dari pihak-pihak di sekitar dia. Oke, baik, selanjutnya menurut teman-teman apa sih dampak dari tidak berdaya
silakan Ibu. Jadi dampaknya itu lagi terhadap kegiatan kita. Jadi kegiatan itu bisa terganggu karena ketidakberdayaan kita dalam melakukan suatu kegiatan. Kembali ke kepulauan. Terima kasih Ibu, silakan Nisa. Menurut saya dampak itu bisa membuat kita berpikir agak jenuh. Saya kembalikan kepada Terima kasih, silakan Nasifa. Menurut saya dampaknya itu bisa muncul rasa putus asa dan tidak semangat menjalani aktivitas mengalihkan pada lawan. Terima kasih Nasifa. Ada yang lain? Silakan Alfredo. Menurut saya dampaknya itu akan membuat sebuah kehilangan semangat. Terima kasih. Ada silakan Feby. Baik, terima kasih. Dampaknya itu bisa membuat seseorang merasa tak mampu dalam melakukan apapun. Terima kasih. Terima kasih Feby untuk jawabannya. Yang terakhir silakan Mutiara. Dampaknya itu bisa membuat seseorang itu kehilangan hidupnya. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Dan dapat saya simpulkan dampak dari tidak berdaya ini bisa saja seperti yang kata Dana tadi dapat menghambat kegiatan kita dan juga seperti yang teman-teman sampaikan membuat kita tidak semangat dan juga kehilangan motivasi diri. Dan selanjutnya apa solusi dari topik yang kita bahas hari ini? Jadi solusi terkait topik kita pada hari ini tidak berdaya adalah kalau dari saya mencari motivasi. Jadi mencari motivasi dan melakukan kegiatan positif supaya kita bertenaga dan juga melakukan ataupun memakan makanan yang teratur. Jadi setidaknya kita memiliki stamina agar bisa berkegiatan. Semuanya. Baik, terima kasih Dana. Silakan Nisa. saya solusinya itu dengan memperbaiki pola pikir kita dan pada wajar. Terima kasih. Silakan Nasifa. Menurut saya itu solusinya beristighfar sebenarnya. Terima kasih Nasifa. Jawabannya silakan Alfredo. Menurut saya solusinya itu adalah melihat kebaikan diri kita dari sisi orang lain. Baik, terima kasih atas jawabannya. Silakan Feby. Baik, terima kasih. Solusinya adalah belajar menerima keadaan, fokus pada hal yang bisa dikendalikan dan tidak memaksakan diri. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang silakan Mutiara. Mungkin solusinya itu memperkuat hubungan yang dengan orang yang terdekat dan juga tidak pernah memaksakan sendiri atas masalah yang diterima. Baik, terima kasih teman-teman atas jawabannya dan dapat saya simpulkan dari solusi yang kalian sebutkan tadi kita dapat melakukan aktivitas yang positif terus juga mengatur pola pikir kita dan berkomunikasi dengan baik dengan orang-orang di sekitar kita. Oke teman-teman, terkait topik ini apa sih komitmen yang bisa kalian sampaikan? Baik, Sasa. Dari topik ini saya berkomitmen bahwa saya akan membangun kekuatan diri sedikit demi sedikit agar bisa kembali lagi. Terima kasih Sasa. Silakan Nasifa. Saya berkomitmen untuk berusaha tetap kuat dan belajar menghargai proses pemulihan diri saya kembalikan. Terima kasih. Silakan Feby. Baik, terima kasih. Saya berkomitmen agar menjaga pikiran positif dan mencari semangat dari hal kecil setiap harinya. Terima kasih. Terima kasih. Yang ada. Saya berkomitmen saya akan memberi motivasi pada diri saya supaya saya lebih baik ke depan. Terima kasih Fredo. Untuk teman-teman yang lain. Silakan Mutiara. Saya berkomitmen untuk lebih kuat lagi dan terus berproses dan berkembang dari pengalaman ini. Terima kasih. Oke, silakan Dani. Saya berkomitmen agar memiliki tenaga atau memiliki kemampuan yang cukup untuk bisa berkegiatan. Tidak lagi di luar. Saya kembalikan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih komitmennya teman-teman. Semoga komitmen yang kalian sampaikan hari ini dapat kalian wujudkan di masa yang akan datang dan tidak hanya sekedar ucapan saja. Oke, baik teman-teman semuanya. Di sini sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, saya ada BMP 3. Silakan kepada teman-teman semuanya untuk mengisinya secara bergantian.
bertengah ini ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Di sini saya memimpin doa untuk teman-teman yang beragama Islam dan teman-teman yang beragama non-Islam. Saya harap dapat menyesuaikan doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahim, terima kasih ya. Pada hari ini kami dapat melaksanakan kegiatan kami dengan lancar, dan semoga apa yang kami sampaikan dan apa yang kami komitmenkan pada hari ini dapat kami wujudkan dan berguna bagi kami serta orang-orang di sekitar kami di kemudian hari. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman sewaktunya dan sampai jumpa pada meeting kita selanjutnya.